Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Firdaus dari kelas IT 201, Prodi Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 saya, yaitu syarat ujian akhir semester saya. Dan di sini hasil tugas 2 saya terlihat di sini. Nah, pada tugas 2 kali ini saya mengambil tema seni dan gaya kepemimpinan. Sini saya membuat artikel dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia Terhadap Kepuasan Publik. Mengapa saya mengambil judul seperti ini? Karena menurut saya judul ini sangat mendukung pada tema tugas 2 kali ini, yaitu seni dan gaya kepemimpinan. Nah, di sini terlihat hasilnya. Di sini langsung saja pada pembahasan pendahuluan. Sini presiden adalah penunjukan suatu negara untuk mengikuti sistem presiden. Nah, di Indonesia presiden termasuk kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden adalah lambang resmi negara Indonesia di dunia. Nah, sebagai kepala pemerintahan, presiden didukung oleh perwakilan presiden dan menteri kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, di Indonesia, presiden didukung oleh menteri-menterinya untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, selanjutnya di sini yaitu dasar teori Muqtadir. Nah, di sini pertama pengertian kepemimpinan. Nah, pemimpinan itu atau leadership termasuk kelompok ilmu terapan atau ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial karena prinsip dari rumusannya membantu meningkatkan kesejahteraan manusia. Sebagai langkah pertama untuk mempelajari dan memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan dalam hal kepemimpinan dan masalah. Nah, perlu dipahami pertama pengertian berbagai kepemimpinan. Nah, selanjutnya jenis sudut pandang. Nah, sebagai pemimpin, kita, kita harus memiliki sudut pandang yang luas. Nah, karena kepemimpinan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Nah, menurut Robbins, 2016, halaman 127, bahwa pemimpin dalam kurung leader adalah seorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial kepemimpinan dalam kurung leadership. Nah, selanjutnya menurut Taryaman 2016 halaman 7, secara umum dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu ilmu dan seni untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok individu untuk saling bekerja sama. Nah, selanjutnya di sini ada menurut Stresno 2014 halaman 213, kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Nah, itu dari penjelasan buku yang sudah ditulis sebelumnya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian gaya kepemimpinan. Nah, menurut Rifai dan Mulyadi dalam Kumala dan Agustina 2018 halaman 27 mendefinisikan bahwa gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar sasaran organisasi dapat tercapai, atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Nah, setiap pemimpin itu memiliki gayanya masing-masing yang disukai oleh kelompok atau orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam gaya kepemimpinan. Nah, dari berbagai literatur dalam dan luar negeri yang diperoleh ada banyak gaya kepemimpinan. Ada 5 gaya kepemimpinan menurut Fahmi 2013 halaman 72. Yaitu yang pertama yaitu ada gaya kepemimpinan otokratisasi dan diktatorial. Nah, yang kedua yaitu ada gaya kepemimpinan militeristis. Nah, yang ketiga ada gaya kepemimpinan paternalistis. Nah, yang keempat ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, yang kelima ada gaya kepemimpinan demokratis. Nah, di sini selanjutnya metode penelitian. Nah, penelitian kualitatif. Nah, saya menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan memahami keadaan konteks di mana diarahkan dengan mendeskripsikan secara lebih detail dan mendalam sesuai dengan yang terjadi. Nah, yang terjadi pada tahun ini kan gaya kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Nah, saya mengambil dari situ. Selanjutnya hasil dan analisa. Nah, di sini terlihat hasil dan analisa saya dari presiden pertama hingga presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Di sini terlihat dari Insinyur Soeharto, presiden kedua, dan presiden ketiga Bapak B.J. Habibie. Nah, yang keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, yang kelima Megawati Soekarno Putri. Nah, yang keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, yang ketujuh yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, setiap presiden memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda sesuai pada prinsip masing-masing. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Nah, sekarang saya tahu gaya kepemimpinan 7 presiden Indonesia. Nah, para peneliti tahu bahwa kepemimpinan dan kekuasaan terkait erat erat dapat dipisahkan. Nah, di mana Anda menjadi pemimpin tidak hanya bergantung pada suka satu sama lain, tetapi banyak faktor. Nah, pemimpin yang sukses ada beberapa kriteria tergantung pada perspektif dan pendekatan yang digunakan, yaitu kepribadiannya, keterampilan, bakat, dan gaya kepemimpinan. Nah, suplai utama pemimpinan bukanlah kekuatan terbesar seorang pemimpin, kekuatannya. Nah, kekuatan pribadinya bukan berdasarkan sebuah pemimpin sejati,
selalu berusaha untuk memperbaiki sebelum berjuang. Nah, pemimpin lebih dari sekedar jabatan, tetapi sesuatu yang tumbuh dan berkembang dalam seorang. Nah, untuk bisa mendapat kepemimpinan bukan dilihat dari jabatan yang tinggi, tetapi tumbuh dalam dirinya masing-masing, bisa memimpin atau tidak. Nah, di sini terlihat referensi yang saya dapat dari buku maupun website. Nah, ini sudah selesai pada bagian artikel. Nah, pada bagian ini saya menggunakan format artikel JIS, yaitu Jurnal Ilmu Cyber, yaitu salah satu tempat publikasi jurnal yang dimiliki oleh universitas kita, yaitu Universitas Cyber Asia. Sebentar. Nah, di sini saya mendapat template-nya dan di sini juga saya mempublikasikannya. Nah, selanjutnya pernyataan keaslian tulisan. Nah, ini sebagai syarat bahwa saya tidak plagiat. Nah, di sini contoh saya sudah bukti publikasi. Nah, mungkin segitu saja. Bila ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.